Kita sudah kampanyekan di Kalimantan Barat ketika ketua umum menjadi calon gubernur pada waktu itu. Kita membentuk badan usaha milik rakyat namanya Kalbar Incorporation. Kan gitu. Ketika Papua ingin memisahkan diri, baru mengibarkan bendera bintang kejora, saya terbang ke Papua dan kita bilang sama mereka, yang you butuhkan bukan pisah dengan Indonesia atau you ingin berdiri sendiri, tapi yang you butuhkan adalah kemakmuran. Betul? Betul jawabannya. Kalau begitu kita bangun Papua Incorporation yang sahamnya 100% milik rakyat Papua. Nah, Papua Incorporation nanti wajib punya saham di PT Freeport Indonesia minimal 25%. Itu berarti saham seumur hidup. Dan semua perusahaan yang mengeksploitasi alam Papua. Oh, mereka gila. Bahkan mulut saya menangis mereka. Saya berangkat ke Aceh sebelum mereka damai seperti sekarang. Saya bilang, apa yang you cari? Oh, ingin pisah dengan Indonesia. Enggak bakal you makmur. Kenapa sebabnya? Karena manusia di Indonesia sekarang itu tidak berubah. Ya, seorang lembaga pengawas harus diawasi, yang pengawas ini pula harus diawasi, dan itu tidak akan selesai. Karena modal utamanya adalah rusaknya mentaliti bangsa kita. Jadi kalau Anda mengandalkan pejabat yang ada, DPR yang ada, Anda nggak bakal. Berarti kita harus revolusi. Kan gitu ya? Bentuk Aceh Incorporation. Wah, mereka gila. Nah, bahkan kemudian konsep BUMR ini saya sudah studi di Belanda. Saya keliling ke Belanda, ke Jerman, ke Prancis. Bagaimana sistem ekonomi di sana bisa dikembangkan di Indonesia? Kemudian itu gaya Eropa. Kesimpulan saya di Eropa itu memang harus menggunakan sistem kapitalis. Kenapa sebabnya? Pertama, faktor alamnya miskin. Yang berkuasa siapa yang punya modal? Di sana tidak ada alam yang kaya, kecuali Belanda ada sedikit gas di dalam. Kemudian saya studi lagi di Malaysia, kemudian di Singapura, kemudian di Hong Kong. Kesimpulannya adalah bahwa sistem yang dianut di Indonesia sekarang ini harus dikembalikan lagi kepada sistem ketika Indonesia desain sejak awal. Bukan, salah Anda. Sosialis itu adalah pandangan ketika orang memojokkan Bung Karno. Bung Karno adalah dianggap sosialis kiri. Padahal kalau kita buka literatur, semua literatur Bung Karno, dia mengatakan dirinya adalah sosialis religius. Adalah sosialis tapi saya religius. Bung Karno itu agamanya sangat kuat. Sangat kuat agamanya. Dan boleh disebut, kalau menurut buku-buku yang kita baca, dia adalah sufi. Waktu dia di penjara itu, yang dia dalami hanya dua. Dia memperbanyak membaca dan menulis, dan ketika zikir. Itu bukan. Maka kemudian karisma dia semakin besar karena zikir dia kuat. Itu kan? Nah, kalau nggak mungkin orang sebuah karisma luar biasa kayak dia kalau bukan karena kekuatan Tuhan, karena zikirnya kuat. Sufi dia, ketika dia semakin lama di penjara, karismatik dia semakin tinggi karena zikir dia kuat. Nah, itu Bung Karno. Maka dia mengatakan, saya sosialis religius. Nah, kita kembali kepada ini, konsep awal antara luar negeri kita padu di Indonesia. Ternyata konsep awal kita adalah memang itu. Mengapa kemudian Perdana Menteri Juanda dan teman-teman mendesain badan usaha milik negara, bukan badan usaha milik pemerintah? Karena badan usaha milik pemerintah itu adalah konsep kapitalis. Tapi BUMN negara, Pak, itu adalah konsep yang sebenarnya yang dibangun. Yang maksudnya di dalamnya ada saham rakyat. Tapi ketika dia dibesarkan dalam zaman Orde Baru, jatah rakyat disikat habis. Dijadikanlah BUMN sebagai mesin politik di situ. Nah, ini persoalannya. Nah, bahasa daripada PPD yang kita kemas bahwa ketika reformasi terjadi di Indonesia, maka hak politik yang terampas pada masa Orde Baru dikembalikan kepada rakyat, di mana rakyat bisa memilih Anda semua secara langsung. Tetapi hak ekonomi rakyat belum dikembalikan, masih terampas secara sistematis. Anda orang Banten di sini, ya kan? Anda orang yang punya kekayaan alam, Anda lempar aja tuh batang singkong, besok kira-kira seminggu udah tumbuh tunasnya, 4 bulan udah tumbuh dagingnya, dan seterusnya dan seterusnya. Kita subur. Tetapi apa yang terjadi ketika seorang SK gubernur keluar bahwa daerah Anda harus dibebaskan untuk penambangan emas? Apa yang Anda lakukan di situ? Anda berdaya tidak menolak SK gubernur? Nggak berdaya Anda.
kecuali Anda dibayar, dan Anda dibayar di mana? Anda hanya dibayar berdasarkan undang-undang agraria saja. Apa bunyinya? Di bagian permukaannya saja yang disebut dengan hak milik warga negara Indonesia. Sehingga yang dibayar oleh si penambang emas di daerah Anda itu adalah bagian permukaannya saja. 1 meter kali 1 meter 2.000 per meter. Setelah dibayar, Anda pindah. Tapi karena kita miskin, 1 hektar dibayar 100 juta aja udah senang banget. Pindahlah kita. Sementara di rumah kita tadi yang kita tinggalkan, ada triliunan aset emas yang kita huni sejak nenek moyang kita tinggalkan di situ. Dan kemudian orang yang tadi datang meminta SK Gubernur kaya raya, sementara kita miskin turun temurun. Saya tanya kepada you, di mana letak keadilan sistem ekonomi yang kita anut? Di mana hak ekonomi rakyat yang kita pakai? Enggak ada, nonsense. Anda tunggu sistem sekarang untuk memakmurkan kita. Tidak ada jaminan sama sekali sistem sekarang. Maka hari ini saya mengatakan sebagai jurnalis dan saya bilang kepada teman-teman KPD, APBN dan APBD yang sekarang disahkan setiap tahun tidak lebih dan tidak kurang sebagai biaya sistem bernegara saja. Apa yang dibicarakan di situ? Biaya pegawai negeri, biaya penataran, memperbaiki jalan, biaya perjalanan pejabat, biaya sidang, biaya segala macam. Saya mengatakan sampai detik ini tidak lebih dan tidak kurang APBN dan APBD itu adalah hanya biaya sistem bernegara saja. Inilah mengapa perlu revolusi. Revolusi ini sebuah sistem, bukan revolusi sosial, bukan berdarah-darah, bukan. Tapi ini pergerakan sebuah sistem. Kita harus ganti sistem kapitalis yang sekarang ini nggak benar kepada sistem kerakyatan. Persoalannya Anda akan ditantang kan sama partai yang lain. Wah, kalau gitu PPD anti investor, PPD penghambat pembangunan. Anda akan dibuat seperti itu. Entar dulu, coba dipanggil investornya. You lebih senang bermitra dengan rakyat, di mana you tidak akan diprotes oleh rakyat seumur hidup you. You tidak perlu mengeluarkan lagi kos sosial di situ. You tidak perlu lagi mengeluarkan biaya security pabrik you. Atau you hanya join dengan anak gubernur, famili bupati dan sebagainya yang kekuasaannya hanya 5 tahun dan maksimal 10 tahun. Kamu tanya sebenarnya. Tapi pengusaha itu mau join sama perusahaan rakyat, ya aman. Rakyat tidak akan pernah demo, karena begitu dia demo, rakyat, ini kan perusahaan you juga. Iya, saya lupa. Karena you punya saham, you KTP Banten, KTP Sarang, you punya saham di proyek tersebut. Ya kan? Dan begitu Anda datang ke bank dengan KTP itu, Anda bisa pinjam uang di bank kapanpun. Karena Anda sebagai the big owner di dalam sebuah kampanye raksasa itu. Ya kan? Baru nanti saya minta kepada pemerintah subsidi BBM 100 triliun per tahun di dalam APBN itu diberikan saja sebagai modal bagi BUMN di setiap provinsi itu. Suntik tuh Badan Banten Corporation itu 3 triliun sebagai modal. Kasih, itu perusahaan rakyat. Ya kan? Kasih itu Jalan Corporation 1 triliun ini modalnya. Lu bangun pabrik, lu bangun apa silakan. Lu mau mitra sama Korea mana silakan. Tetapi undang-undangnya mengatur. Revolusi ekonomi rakyat meminta kepada DPR dan Presiden orang yang terpilih nanti buat undang-undang tentang BUMN itu bahwa rakyat punya saham pada BUMD, BUMN yang beroperasi daerahnya dan swasta yang banyak mengeksploitasi alam daerah. Gimana? Ini konsep yang